Pemirsa RRI Net Manokwari, salam jumpa. Kali ini kita di podcast RRI Net Manokwari dan tentunya kami hadir untuk Anda dengan setiap episode-episode kami yang menarik untuk Anda tonton, tapi juga untuk Anda simak, karena banyak sekali edukasi yang kami hadirkan untuk Anda, yang kami berikan untuk Anda juga lewat podcast kami. Dan tentunya di setiap episode-episode kami juga kami kedatangan tamu-tamu spesial ya, yang juga akan memberikan edukasi untuk Anda. Nah, kali ini topik kita seputar lingkungan, dan di podcast kami sudah hadir Mas Toto ya, ini selaku pemerhati lingkungan. Mas Toto, apa kabar? Iya, alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik Kakak Ibu. Puji Tuhan, kabar baik. Nah, Mas Toto, kalau kita berbicara mengenai lingkungan, ini hal yang menarik karena ini menyangkut siklus kehidupan manusia ya, tetapi juga alam, bumi dan semua yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, tetapi lebih spesifik lagi, Mas Toto ini kan bergerak sebagai pemerhati lingkungan. Nah, hal apa yang paling mendasar ya, yang mungkin dimainkan oleh lingkungan bagi kehidupan bumi, karena ini terkait kita bicara mengenai kehidupan bumi ini. Iya, baik Kakak Ibu, terima kasih ya. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada, salam lestari. Ya baik, kalau kita berbicara bumi ya, ekosistem bumi ini dan kehidupan manusia ini kan berkaitan erat sekali. Berkaitan sekali. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu berdampak terhadap sistem alam di planet ini. Iya, betul. Sama-sama kita ketahui, ya kalau ini kan bumi ini sudah tua lah. Ya. Kita kalau hidup di Papua mungkin tidak merasakan apa-apa karena di sini masih alamnya masih begitu. Kalau dibilang terjaga tidak terjaga sih, tapi masih melimpah lah yang disajikan alam untuk orang-orang yang tinggal di Papua. Yeah. Nah, itu diantara. Nah, terus kaitannya dengan gerakan-gerakan kecil yang kami lakukan, teman-teman. Kami kan bergerak dari komunitas pecinta alam dan kemanusiaan, terus kemudian berkembang sebenarnya dengan tindakan-tindakan kecil ini bukan baru. Yang terakhir kami lakukan adalah dalam peringatan Hari Bumi kemarin, ya berkolaborasi dengan teman-teman kita ingin mencoba merawat ekosistem alam itu sendiri. Jadi berawal dari kita melihat situasi yang ada. Jadi kita melihat jalan-jalan sambil melihat. Nah, ada salah satu kampung di pinggiran kota ini yang kalau di Manokwari, mangrove itu yang masih ada di Manokwari itu hanya sekitar Pantai Sowi sampai di Maripi. Iya, untuk kawasan pantai kita di Manokwari ya. Nah, itu. Nah, salah satunya kemarin adalah salah satu kampung yang memang sebenarnya dari lama, dari tahun sekitar 2010-11an itu kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Ya, maksudnya pertemanan saja. Nah, di sana itu ada hutan mangrove yang bagus, terus kemudian sedimentasinya itu lumpurnya bagus. Itu kalau kita lihat muara kali itu Kali Ande ya, Kali Ande di muaranya situ, sekitar situ. Itu mangrove-nya masih terjaga bagus. Meskipun ya sedikit ada gangguan di sekitar tahun 2015 atau 16, tapi itu bisa masih terjaga oleh masyarakat setempat. Jadi yang terakhir kemarin kami lakukan itu dalam memperingati Hari Bumi ke-55 itu, kami coba merilis kepiting bakau di sana 55 kg. Kalau ekornya itu ya sekitar 240 sampai 250 lah, karena ya kita pilih yang memang sekilo itu 4 sampai 5 ekor. Nah, di situ. Kenapa kami melakukan rilis kepiting di situ? Karena menurut ceritanya masyarakat, orang-orang tua kita yang di sana, dulu di situ itu kepiting juga hidup banyak. Iya, orang apalagi kalau wilayah pesisir Andai ya, ditemui mangrove. Iya, itu kepiting banyak, makanya habitatnya kepiting. Iya.
Terus gerakan yang dilakukan teman-teman ini bukan hanya tahun ini saja. Kami itu sebenarnya rutin, tapi kecil karena ini kesadaran masing-masing. Artinya bergerak. Iya, bergerak masing-masing. Per orang iya, dulu, kemudian sambil mengumpulkan teman yang lain. Nah, ini kemarin juga awalnya gini Kakak Ibu. Jadi setiap gerakan yang kami lakukan, awalnya kami itu membayangkan pribadi. Jadi gini, apa yang saya sampaikan ini, apa yang ingin saya kerjakan ini saya pastikan diri saya pribadi mampu melaksanakan. Seperti dulu-dulu tanam mangrove sampai ribuan segala macam itu pertama dari diri kami sendiri. Dari diri kita dulu. Iya, gitu. Targetnya saya mau nanam 10 misalkan toh. Oh, saya mampu kalau 10. Kemudian saya ngajak. Begitu pula kemarin ini kegiatan yang rilis kepiting. Awalnya ya saya target pribadi aja. 2 atau 3 kilo lah, sekitar 10 ekor kita mau lepas. Terus kemudian kebetulan kami juga kan berkumpul di komunitas keagamaan namanya Pemuda Lintas Agama FKUB Papua Barat. Itu ada pemuda Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, Kristen semua berkumpul di situ. Terus diskusi-diskusi, kemudian teman-teman patungan. Mas, saya patungan, saya beli 4 kilo toh. Ada beli 2 kilo, 1 kilo, kemudian kita kumpulkan. Jadi ini dikumpulin dulu. Kumpulin iya. Dulu. Ini 1 bulan aja Kakak. Jadi bulan April ada peringatan Hari Bumi, yuk kita bikin apa. Nah, berawal dari situ kemudian ya ini menular ke teman-teman dan alhamdulillah dapat support. Terus kemarin tiba-tiba juga salah satu organisasi wanita ini IWAPI melalui Kakak Yolanda Manufandu, dia kontak, Dek, Kakak gabungan ya, ikut akhirnya. Jadi akhirnya sudah mulai besar nih, orang per orang, kemudian ada komunitas semua bergabung lagi. Awalnya Pemuda Lintas Agama itu cuman mau bawa, kita gini, kalau Pemuda Lintas Agama yang kami dengan teman-teman itu mau touring aja. Awalnya mau touring, ya sudah jalan-jalan pakai motor sambil kita nanti lepas di mana, harapannya ya. Itu pun sebenarnya bukan tanpa ujian ya. Tidak semua langsung serta-merta menerima itu tidak. Tapi sekali lagi kita niatkan dengan hati dan ini memang ya sudah kita kegiatan sosial saja. Yang mau bergabung mari, yang tidak juga nggak apa-apa kan gitu. Ada beberapa yang bilang, Mas nanti percuma ditangkap masyarakat segala macam. Nah kita ya memang rantai makanannya kan begitu. Kepiting kan salah satu makanan favorit juga. Kalau ditangkap mau dimakan ya nggak apa-apa. Tapi bagian kami hanyalah ingin merilis, melepaskan ini dengan harapan ini bisa berkembang biak di alam. Yang dulunya pernah ada Itu aja Kakak. Nah, selain dari pelestarian kepiting bakau ini tentunya juga terkait faktor lingkungan kita dan Mas Toto dan teman-teman juga selaku pemerhati lingkungan bergerak dengan penanaman mangrove ini ya. Tadi saya tertarik. Nah, di wilayah Manokwari selain diandai, mungkin di wilayah pesisir pantai seperti mungkin mangrove yang tersisa. Kita bilang yang tersisa karena di pesisir pantai Sawaibu pun masih terdapat ada beberapa pohon mangrove di situ. Nah, kemudian juga di beberapa wilayah seperti di pantai Rendani. Nah, itu kan juga kalau sering ke sana mungkin atau Mas Toto mungkin juga sudah sampai ke sana kan itu hutan mangrove-nya masih ada. Nah, ini bagaimana upaya teman-teman ke depan untuk terus melindungi mangrove kita ini sehingga bisa menghasilkan kayak tadi dari mangrove ini kita bisa lepas kepiting bakau di situ untuk menjadi sumber penghasilan ekonomi juga ya untuk masyarakat di Manokwari. Iya baik Kakak, betul. Ya kemarin di Wirsi, di Teluk Sawaibu, di Taman Teluk Sawaibu itu masih ada. Dan mungkin masih ingat teman-teman beberapa tahun lalu itu kita sempat melaksanakan beberapa kolaborasi. Jadi dimulai kalau nggak salah sekitar tahun 2019 ke 2020 itu pertama kita berkolaborasi 1.000 pohon mangrove di situ kita tanam. Itu teman-teman dulu kami mengatasnamakan teman-teman Forum Pengurangan Resiko Bencana Manokwari, Forum PRB Manokwari, kita ada itu. Terus kemudian tahun 2021 kita nanam juga. Itu teman-teman Pemuda Lintas Agama. Jadi 2021 mangrove untuk Papua Barat itu kita tanam di Wamesa. 2023 kita tanam lagi di Teluk Sawaibu. Kolaborasi biru kalau nggak salah, itu teman-teman komunitas pencinta alam dan kemanusiaan Papua Barat. Jadi kita berkolaborasi itu sebenarnya yang nanam. Itu kami hanya gerakan sosial, gerakan swadaya patungan. Itu bisa dilihat, maksudnya gini, kalau sekarang kalau melihat itu kita bisa bercerita, tapi buktinya apa?
saya selalu memposting kegiatan itu di Facebook. Itu bisa dilihat dari tahun ke tahun. Nah, belakangan ini setelah pandemi, memang kami agak sedikit terhambat pergerakannya karena apa? Ya jujur saja, kami ini bukan orang yang apa ya berpenghasilan tinggi, punya gaji besar, tidak. Rata-rata kami itu hanya anak-anak tongkrongan yang memang ya mau menyisihkan sedikit berkat yang diterima gajinya itu untuk hal-hal positif. Hal-hal yang ya, positif. Kemarin ya awal dari inilah, maksudnya gini. Kita ini apa ya? Saya kadang-kadang gini, kami belum mampu untuk menjadi leader. Kami ini hanya inisiator aja yang pengen mengkampanyekan tentang pelestarian alam ini secara menyenangkan. Ya contoh menyenangkan. Kemarin gini, kalau kita lihat, jadi gitu, biasanya saat kita melaksanakan kegiatan itu kan biasa-biasa saja. Nah setelah pulang itu kita lihat dokumentasi itu baru sadar, wah ternyata kita kemarin happy ya, semua ketawa-ketawa, videonya ketawa-ketawa bercanda. Itu tapi artinya bahwa memang ada keterikatan kita dengan alam, dengan itu kan. sekitar kita. Terus kemarin ini saya juga sempat diprotes gitu loh, Mas kenapa nggak ngajak, Mas kenapa nggak ngajak? Nah biasanya ajakan kami kakak ibu jujur, ini kami kan gini hanya kegiatan kecil, jadi memang memanggil kepedulian, dan biasanya saya selalu posting itu di media sosial, yuk saya mau bikin ini, silahkan yang mau bergabung, toh. Nah itu dari situ teman-teman ya kita hanya mengajak aja, ngajak sama-sama. Jadi itu nggak membatasi hanya mungkin hanya dengan teman-teman dekat aja, tidak ya? Tidak, itu kita dibuka buka untuk ya semua. Siapa yang mau ikut boleh ikut. Iya, boleh nah, jadi ikut. sebenarnya menjadi tantangan tersendiri untuk Mas Toto juga ya dengan teman-teman. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Toh tidak harus kita ngumpul di satu tempat dengan ini, tidak. Dari itu kemarin kan hanya simbol saja yang kita lakukan, tapi ternyata ini kegiatan ini nular, nular di Manokwari, kegiatan nular, dan kami mungkin apa ya dengan keterbatasan yang ada ini tetap bergerak, tapi mungkin tidak besar seperti yang ada pembiayaan rutin segala macam, tidak, kami hanya kepedulian saja. Jadi ini bergeraknya dari teman-teman dari bawah, dulu, dari aktivis teman-teman. dulu. Iya. Oke, menurut Mas Toto ini menjadi tanggung jawab siapa ini? Kalau kita bilang lingkungan ini kan semua kita ada di dalam, mau pemerintah, mau individu, perusahaan, kita semuanya ada. Tapi ini menjadi tanggung jawab lebih besarnya dalam menjaga lingkungan, ini tanggung jawab individu kah, pemerintah kah? Ini menarik ya Bu ya. Ketika berbicara itu kita semua sadar. Bahkan dalam pendidikan pun mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar dan jenjang-jenjang selanjutnya, kita selalu dikasih tahu bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan tanggung jawab bersama. Semua orang kalau ditanya sepakat dan paham untuk itu. Namun ironisnya ternyata pola ajar yang disampaikan di ruang-ruang kelas itu berbanding terbalik dengan pola kehidupan kita di masyarakat. Betul. Semua orang suka kebersihan, semua orang cinta kebersihan. Tapi semua orang tidak mau terpanggil dan bergerak untuk berupaya merubah itu. Saya mengutip gitu, kalau ya kami prihatin ya, sedih sekali gitu. Maksudnya Paus Fransiskus itu kan pernah saya mendengar kutipannya beliau, bahwa beliau mengatakan ini tentang rasa. Rasa itu kan sesuatu yang gerakan yang lahir dari mata. Dari mata kemudian turun ke hati. Nah, kemudian dari hati turun ke kaki. Ini pesan yang menurut saya sangat dalam gitu. Betul. Beliau berpesan kepada kita sangat dalam. Untuk apa kita hanya melihat kemudian hati kita tidak sepakat, tapi kita tidak mau bergerak untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah ini yang teman-teman coba lakukan itu. Jadi meskipun kecil, ya gini, 55 kg itu buat orang-orang yang mampu, buat orang-orang yang berkecukupan, apa sih mereka? Jujur, kalau saya rilis di sini, maksudnya kalau saya sampaikan di sini kemarin, gerakan kami itu tidak sampai 2 juta yang dikeluarkan, dan itu bukan uang pribadi. Kalau misalkan saya 100.000 atau 200.000, teman ada yang 50, ada yang 100.000, ada yang cuman 30.000, ya nggak apa-apa, kita kumpul. Kemarin kebetulan saya yang dipercaya untuk mengkoordinir ini, saya bayar kepiting itu jujur 55 kilo plus ongkor kirim sampai di tempat penanaman itu saya bayar cuman 1.690.000.
Terus kemudian mungkin beli air minum nggak sampai 100.000, terus beli sarung tangan, cutter segala macam itu ya nggak sampai 2 juta lah. Itu uang teman-teman yang dikumpulkan, dan ada yang masih mahasiswa, ada yang bekerja segala macam. Nah, terus kemudian dari teman-teman IWAPI kemarin bantu, itu juga ya kita kumpulkan, itu yang ini berjalan. Nah, tanggung jawab siapa? Maksudnya tanggung jawab siapa? Kalau kita dijawab itu ya semua yang masih bernafas di bumi ini punya tanggung jawab. Betul. Untuk pelestarian itu. Kita ingat Bapak Kerukunan Papua Barat, Bapak Gubernur kita ini, Bapak Kepala Suku Besar Arfak itu kan selalu berpesan. Setiap sambutannya, di akhir sambutan itu beliau selalu berpesan itu, kitong jaga alam, alam jaga kita orang. Alam jaga kita orang. Hijaukan bumi, birukan langit. Nah ini kan dalam sekali, toh? Ya. Pesan yang cukup untuk semua. Tong jaga laut, laut jaga orang. Kalau kita bicara laut, Teluk Sawaibu yang di depan mata itu. Terus kemudian jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Mata air untuk anak cucu kita, betul ya. Ini miris, maksudnya pesan lingkungan juga. Ini bukan kapasitas kami sebenarnya ya. Kami ini hanya penggerak kecil yang mungkin hanya debu saja. Tapi Papua ini kalau alamnya tidak diprotek sedemikian rupa, ya lama-lama kita akan jadi seperti pulau-pulau yang lain juga. Ya, lama-lama jadi lama-lama hilang. Iya. Ini akan hilang. Penopang oksigen dunia ini salah satunya Papua ini. Ya toh? Bukan hanya kita ini, negara-negara tetangga juga ini masih dapat suplai oksigennya dari hutan Papua. Nah, ini jadi semua bertanggung jawab untuk itu. Mulai dari yang kecil, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, yaitu kita kerjakan. Pribadi, kalau kami sih target pribadi ya. Ya kalau kita ini enak, jadi kita lakukan, kita bicara apa, lakukan. Nah, terkait itu juga sebenarnya gini, dari kegiatan ini teman kemarin sudah ngontak. Ini kan tanggal 5 Mei itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup. Kita mau bikin apa? Nah, kemarin teman-teman sudah mulai, ayo mas gini-gini, ya sudah kami jawab. Ngumpulin ide nih. Iya, tapi kami sebenarnya sudah punya rencana sendiri. Awalnya di Hari Bumi itu kami mau melepaskan itu, selain indukan kepiting sebagai bibit, kami juga akan melepaskan ikan di beberapa kali. Cuman karena ada kegiatan lain, mungkin nanti kami ya sudahlah lepas 1.000 atau 2.000 ekor ikan, toh itu ya kita lepas aja di kali, toh mana. Maksudnya bukan kita gagah-gagahan semua-semuan, tidak, tapi hal-hal kecil ya kita berbicara sesuai kapasitas yang mampu kita lakukan. Kalau kami punya kapasitas besar, misalkan kami bisa memprotek 1 kali di Manokwari ini, misalkan kali apa, yuk kita jaga sama-sama ini segala macam, kita ini akan indah. Nah tapi kan ini belum sampai ke sana. Jadi hal-hal kecil ini yang kita lakukan sebagai rasa tanggung jawab dari teman-teman pemuda lintas agama dan teman-teman yang lain itu. Oke Mas Toto, ini edukasi luar biasa untuk lingkungan dan alam sekitar kita. Pesan dari Mas Toto untuk semua kita untuk tetap menjaga lingkungan kita dan menjaga alam kita. Iya, baik. Teman-teman tidak usah malu ketika dianggap asing oleh orang lain. Ya. Maksudnya begini, saya mengajarkan ke anak saya untuk mengantongi bungkus permen atau memasukkan dalam tas plastik bekas jajannya, itu pernah dapat ejekan, dapat bully dari temannya. Nah, pola kehidupan kita sudah seperti itu. Nah, padahal yang kita ajarkan, yang diajarkan guru sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Tapi ya miris juga ketika di depan sekolahan masih berhamburan sampah-sampah. Padahal itu mungkin otoritas tertinggi pemegang kekuasaan di sekolah itu bisa menggerakkan 5 atau 10 menit saja. Anak-anak ini ya nggak usah takut kotor lah ketika kita bicara lingkungan. Itu coba dibersihkan. Ada beberapa sekolah yang lingkungannya memang bersih, tapi miris juga dalam kota seperti itu. Terus apakah itu tanggung jawab sekolah? Bukan. Apakah itu tanggung jawab dinas terkait? Bukan, itu tanggung jawab kita semua. Tapi kadang-kadang kemampuan kita ya terbatas sesuai. Ingat, teman-teman khususnya di Manokwari, 2016 ke 2017 itu teman-teman sempat mendorong Manokwari nol sampah. Sudah terbit perdanya. Nah, sebenarnya itu sebenarnya punya dasar pemikiran yang luas sekali ya.
Tapi kami ingatkan lagi, kami sebagai pecinta lingkungan, nol sampah itu bukan betul-betul nol dari sampah, tidak. Tapi kita mulai dari titik nol. Titik nolnya siapa? Diri kita masing-masing. Ya toh, kita mulai peduli, minimal kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Mari dimulai dari diri sendiri, kemudian kita terus mengedukasi, jangan pernah terpengaruh dengan orang lain, mulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita kerjakanlah. Ini pesan penting dari Mas Toto untuk semua kita ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita ya, dan juga untuk memberikan kehidupan kepada lingkungan kita, alam kita, supaya alam dan lingkungan juga memberikan kehidupan kepada kita ya. Pesan luar biasa dan sudah memberikan edukasi untuk pemirsa dan juga untuk semua kita. Mas Toto, terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih untuk waktunya, sudah share dengan kami, tapi juga sudah memberikan informasi dan edukasi untuk pemirsa kita. Dan pemirsa jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jadi jangan hanya sampai di Anda, tapi dibagikan untuk semua orang, karena ini menjadi pesan penting, pesan moral untuk semua kita untuk tetap mencintai lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih waktunya bersama dengan kami di podcast RRI Net Manokwari, dan saya Yoki Kubiari. Kita akan bertemu ya pastinya di episode-episode kita yang berbeda.